البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wala syakka fi fasadi hadzal madhab, dan tiada keraguan tentang rusaknya madhab ini, madhab Jabriyah, yang menghilangkan untuk hamba itu keinginan dan kekuatan dan perbuatan. Wa adillatul kitabi was sunnah bal wal aqli, ay adillatul aql mutawati'atun ala raddihi wa ibtalih. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dalil akal itu semua telah bersepakat tentang yaitu untuk membantah dan membatalkan akidah atau madhab tadi itu. Dalil Al-Quran banyak menyebutkan tentang iradah hamba. Liman sya'a minkum ayyastaqim, barang siapa dari kalian untuk istiqamah, ingin istiqamah, hendaknya dia istiqamah. Jadi Allah Ta'ala menetapkan keinginan. Demikian pula dalil-dalil dari As-Sunnah tentang masalah keinginan-keinginan. Seorang hamba mendapat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat, dan kita tahu niat adalah al-qasd. Qasd itu adalah iradah yang dipastikan, iradah yang jazimah, itu qasd. Berarti setiap orang itu memiliki keinginan, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti memang dialah yang beramal, dan pahala ataupun dosa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari keinginan dia, tidak dinisbatkan kepada Allah, bahwasanya Allah yang ingin sholat, Allah yang ingin haji, Allah yang ingin puasa, bukan. Tapi itu keinginan kita sendiri. Demikian pula kalau seseorang mencuri, berzina, merampok dan lain-lain, itu keinginan dia, bukan Allah yang ingin melakukan maksiat-maksiat tadi. Demikian pula secara akal, orang mampu membezakan antara keinginan sendiri atau amalan yang bukan menjadi keinginan sendiri. Jatuh dari bumbung, jelas ini bukan keinginan dia. Tapi ketika dia naik ke bumbung untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu, atau mengambil bola, maka itu adalah keinginan dia. Ini adalah perkara yang sudah dipahami oleh akal. Tayyib bal la yumkinu an ta'isha ummatun ala hadzal madhabil khabith. Bahkan tidak mungkin ada suatu umat yang hidup berdasarkan madhab yang busuk ini. Kenapa? Karena nanti negara akan kacau kalau semuanya menganut akidah Jabriyah. Nanti pencuri mengatakan, oh saya nggak tahu nih kenapa saya sampai di sini, ini tangan saya bergerak mengambil barang-barang Anda, saya nggak tahu. Itu nggak mungkin seperti itu. Demikian pula ketika ada orang berjudi, ditanya polis, kenapa kamu berjudi? Nggak tahu, ini tangan saya masih gerak terus ini. Saya mengeluarkan kartu as, saya juga lihat orang itu punya joker, nggak tahu bagaimana itu terjadi. Itu tidak mungkin. Jelas dia yang menginginkan melakukan itu dan seterusnya. Baik. Kemudian au tantazima umuruha, atau urusan-urusan dari umat tersebut menjadi teratur. Ini tidak mungkin, karena semua akan berbuat sesuka hati dia dengan alasan, oh ini Allah yang berbuat, bukan saya yang berbuat. Bahkan untuk apa itu? Untuk lampu traffic light pun nanti akan kacau semuanya. Semuanya tetap maju walaupun lampunya lampu merah dengan alasan, oh ini takdir Allah, nggak masalah. Itu kalau kita mengikuti takdir ucapan dari Jabriyah. Qal wala syakka anna hadzal madhab mukhalifun li jami' adyanil anbiya. Dan tiada keraguan bahwasanya madhab ini menyelisihi seluruh agama-agama para nabi. Wal Jabriyah summu bidzalika li annahum yaqulun inna majburuna ala af'alina. Jabriyah dinamakan dengan Jabriyah karena mereka mengatakan sesungguhnya kita ini dipaksa atas perbuatan kita. Ini buruk sangka kepada Allah. Faghalau fi isbatil qadar. Mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir. Wa za'amu annal abda la fi'lalah albattah. Dan mereka menyatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki perbuatan sama sekali. Dan yang pertama kali membantah mereka adalah mereka sendiri. Kalau nanti ada anak mereka yang durhaka, anak mereka tiba-tiba ada yang mencuri uang dari ayahnya, ketika dimarahi, jelas mereka tidak akan mengatakan, nggak apa-apa lah anak itu, bapak nggak jadi marah karena kamu ditakdirkan Allah. Nggak akan, dia pasti akan marah. Kenapa kamu buat demikian?
Itu membuat malu keluarga saja. Siapa yang mengajari kamu begini-begini? Anaknya akan bilang, bapak yang kasih ajar untuk kita ikut takdir aja. Saya sekarang ditakdirkan nih pak. Mereka nggak akan terima kalimat semacam itu. Jadi yang pertama kali membantah adalah mereka sendiri nantinya, membantah akidah mereka. Seandainya mereka jujur. Baik. Qala fit ta'rifat, Al-Jurjani dalam ta'rifat mengatakan al-jabriyah minal jabr, yaitu apa? Paksaan. Wa huwa isnadu fi'lil abdi ilallah, yaitu menisbatkan perbuatan hamba kepada Allah. Wal jabriyah isnan, jabriyah itu ada dua, mutawassithah. Yang pertama adalah kelompok yang pertengahan tapi di dalam kebatilan tentunya. Tusbitul lil abdi kasban fil fi'il kal asy'ariyah, yang menetapkan hamba itu punya perbuatan di dalam punya amalan di dalam perbuatan dia itu seperti asy'ariyah. Walaupun apa? Asy'ariyah ini juga termasuk akidah yang paling tidak masuk akal di dalam apa? Di dalam masalah ini, yang diistilahkan oleh mereka dengan apa? Kasbul asy'ari, mengatakan apa? Api itu tidak mungkin membakar sesuatu, tetapi apa? Terjadinya pembakaran di samping adanya api, yaitu di dekat adanya api. Sebagaimana kalau ada batu yang melayang kemudian menimpa cermin, kemudian cerminnya pecah, mereka mengatakan bukan batu itu yang memecahkan cermin, tapi cermin terpecah di sisi batu. Ini gimana, nggak masuk akal ucapan semacam itu. Demikian pula ketika apa? Ada daging yang dipotong oleh pisau, mereka mengatakan bukan pisau itu yang memotong daging, tapi daging itu terpotong di samping pisau. Ini gimana kita memahami akidah macam ini? Kata para ulama, ini salah satu dari beberapa kalimat-kalimat yang tidak masuk akal di dunia ini. Nah, itu yang dipaksakan untuk apa? Kaum muslimin mengikuti akidah Asy'ariyah. Ini yang dikatakan sebagai kasbul asy'ari, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Tayyib, yang kedua adalah khalisah, yaitu jabriyah yang murni, la tusbit, yaitu sama sekali tidak menetapkan adanya perbuatan hamba. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah. Tayyib. Selesai. Ini yang di apa itu tadi? Yaitu di ta'rifat nomor yang ke-475. Wa lafdzu jabr lafdzun mubtada'. Lafaz jabr sendiri lafaz yang bid'ah. Maksudnya jabr dalam artian apa? Dalam akidah. Kalau dalam bahasa jelas ada istilah jabr. Dan nama Allah Al-Jabbar. Maksudnya adalah untuk masalah akidah, bahwasanya hamba itu dipaksa. Ini adalah perkara bid'ah. Mengatakan Allah yang memaksa hamba untuk beribadah, untuk sholat dan lain-lain. Ini pembahasannya hanya masalah pembahasan apa itu? Yaitu pembahasan syariat. Adapun kalau pembahasan takdir, memang namanya takdir, kita dipaksa. Sakit, nggak mungkin kita lari dari sakit. Sehat, tiba-tiba kita akan sehat dengan kehendak Allah, tanpa kita mampu untuk menolak kesehatan tadi. Ini untuk masalah takdir jelas kita nggak mungkin lari dari takdir. Tapi yang dibahas adalah syariat. Yang syariat itu dibangun di atas niat, dan niat itu adalah keinginan hamba. Tayyibal angkarahus salaf. Ini adalah akidah yang diingkari oleh para salaf, Katsauri wal Auza'i wa Ahmad wa ghairihim. Tayyib. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa yang ke-8 muka surat 104. Wa qalu, para ulama tadi mengatakan al-jabr la yakunu illa min ajiz. Paksaan itu tidak terjadi, yaitu kes pemaksaan itu tidak terjadi kecuali dari orang yang lemah, yang tidak mampu apa-apa. Kalau dia lumpuh, kemudian apa terjadi perbuatan ini itu, baru layak dikatakan saya dipaksa, tangan saya digerakkan atau kaki saya digerakkan. Nah, itu baru dikatakan apa terjadi jabr untuk orang-orang yang lemah tadi. Fayuqal, maka dikatakan, maka yang betul adalah jubila, yaitu jabl, kama ja'at bihi sunnah, yaitu apa, tidak boleh kita mengatakan kita dipaksa oleh Allah, tetapi yang ada adalah jabl. Jabl itu hampir sama dengan fitrah. Seperti dalam kes apa itu, di dalam utusan Abdi Qais, yang Rasulullah SAW berkata kepada Al-Ashaj, termasuk apa tokoh besar Abdul Qais, Rasulullah mengatakan inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal anah. Hilm yaitu tidak cepat marah, dan anah yaitu tidak tergesa-gesa dalam menjalankan sesuatu. Kemudian apa, dalam satu riwayat si Al-Ashad mengatakan, wahai Rasulullah, ini paksaan dari Allah saya punya karakter ini, ataukah
saya memang dicetak seperti ini oleh Allah. Rasulullah mengatakan dicetak seperti itu, terbentuknya karakter ini, bukan kita dipaksa. Baik. Kemudian apa? Asyara ila dzalika Asy-Syaikh Taqiyuddin. Ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini di Majmu' Fatawa yang ke-8, muka surat 501, wa Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad yang ketiga, muka surat 531, rahimahumullah. Wa aslu qaulil Jabriyah ma'khudun anil Jahm bin Safwan. Asal dari ucapan Jabriyah ini diambil dari ucapan Jahm bin Safwan, wa huwa imamul mujbirah. Dia adalah imam kelompok Jabriyah. Wal Jabriyah aksul Qadariyah nufatil qadar. Jabriyah itu kebalikan dari Qadariyah. Qadariyah dalam artian apa? Yang mengingkari takdir. Karena memang terjadi kerancuan. Gimana mereka mengingkari takdir tapi dikatakan sebagai Qadariyah? Maksudnya adalah apa? Yang berlebihan mengingkari takdir. Memang Qadariyah ada dua, yang berlebihan menetapkan dan yang berlebihan di dalam menghilangkan takdir, meniadakan takdir. Fa innal qadariyah nusibu ilal qadar li nafyihim iya. Karena qadariyah dinisbatkan kepada al-qadar karena mereka meniadakan takdir. Wa qad tasammal jabriyatu qadariyah. Dan terkadang Jabriyah juga dinamakan qadariyah li'annahum ghalau fi isbatil qadar. Karena mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir. Wa tasmiyatu alan nafiyaini alan nafin aghlab. Penamaan Qadariyah untuk kelompok yang mengingkari takdir ini yang lebih dominan, karena memang datang dari sunnah dan datang dari apa itu? Dari ucapan para tabi'in. Kalau dari sunnah ma'ruf, yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah fa idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tusyayyi'uhum fa idza laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Qadariyah adalah majus umat ini. Kalau dia sakit jangan kalian jenguk dia. Kalau dia itu mati maka jangan kalian iringi jenazahnya. Kalau kalian berjumpa dengan mereka di jalan jangan kalian salam untuk dia, untuk mereka. Juga apa ucapan sahihah dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Duluni alal qadariyah sa'aduku unuqah. Tunjukkan kepadaku orang Qadariyah, aku ingin memukul lehernya. Ini ucapan sahabat tentang apa istilah Qadariyah. Juga ucapan siapa? Dari kalangan tabi'in. Ucapan siapa itu? Yahya bin Ya'mar, yang dia mengatakan wa kana awwalu man takallama bil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani, dan seterusnya. Ini lafaz Qadariyah adalah yang mengingkari takdir. Karena apa? Mereka yang paling sering berbicara masalah takdir untuk mengingkari. Maka dinisbatkan istilah Qadariyah terhadap mereka. Tayyib qala Syekh Taqiyuddin fi ta'iyatih. Syekh Taqiyuddin di dalam ta'iyah beliau mengatakan, ta'iyah ini yang ini sebagaimana dinukilkan dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-8 muka surat 346. Ta'iyah ini sebenarnya adalah untuk membantah orang Nasrani. Kalau tidak salah, Nasrani yang menyerang kaum muslimin dengan masalah syubhat-syubhat masalah takdir, maka dibantah Syekhul Islam. Sebagaimana Nasrani tadi pakai syair, Syekhul Islam juga pakai syair. Wa yud'a khusumullahi yawma ma'adihim ilan nari turran firqatal qadariyah sawa'un nafau aw sa'au liyukhasimu bihillaha aw maru bihi lisyari'ah aw maru bihi lisyari'ah. Baik, nanti para musuh Allah itu akan dipanggil pada hari kembalinya mereka, hari kiamat. Mereka musuh Allah. Kenapa? Allah mengatakan segalanya telah Allah tentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tapi apa mereka mengatakan? Oh enggak, Allah enggak menakdirkan apa-apa. Ini namanya bermusuhan dengan Allah. Tayyib. Ilan nari turra, ke dalam neraka turun, yaitu semuanya. Turun artinya jami'an. Firqatal qadariyah, mereka adalah firqah qadariyah. Itu kalau kita jadikan a'ni, tapi kalau kita jadikan badal berarti apa? Firqatu. Sama saja mereka itu meniadakan itu ataukah mereka berupaya untuk membantah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tetap mereka akan masuk ke dalam neraka. Makanya dalam ayat itu Allah berfirman seperti itu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa kalamhim bil basar. Itu setelah apa? Allah menyebutkan apa? Dzuqu massa saqar, rasakan sentuhan api neraka. Setelah itu apa? Semuanya memang ditetapkan dengan takdir. Tayyib, tapi takdir apa? Semuanya itu ada hikmahnya dan ada sebabnya. Tayyib.
atau marubihi syariah, atau mereka ingin berbantah dengan apa? Dengan syariat. Tayyib, fal qadariyah an-nufah humul ladzina warada fihimul hadis. Qadariyah nufah mereka itu yang hadis berbicara tentang mereka. Alladzina fis sunan, hadis-hadis yang ada dalam as-sunan, annahum majusu hadhil ummah, yang mereka adalah majus umat ini. Wa aktsarul mu'tazilah ala hadzal madhabil batil. Kebanyakan mu'tazilah mereka di atas madhab yang batil ini. Mu'tazilah memang mereka mengingkari takdir. Fa innahum yaqulun inna af'alal ibad wa ta'atahum wa ma'asyiyahum lam tadkhul tahta qada'illah wa qadarih. Karena mereka mengatakan bahwasanya perbuatan para hamba, ketaatan mereka, kemaksiatan mereka itu semua tidak masuk di bawah takdir dan ketetapan Allah. Allah tidak menetapkan itu, manusia bebas berbuat, sehingga apa? Layak untuk yang baik dikasih kebaikan, yang jelek dikasih hukuman dan semacam itu. Kalau semuanya dengan takdir berarti Allah tidak adil, kata mereka. Makanya mereka mengatakan inilah keadilan, salah satu dari 5 prinsip Qadariyah itu. Kita katakan yang namanya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, memberikan taufik kepada orang yang layak dapat taufik, dan tidak memberikan taufik kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Ini adalah keadilan. Yang namanya keadilan adalah apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya, sementara kita semua adalah hak Allah Ta'ala. Dan Allah yang berhak mengatur kita karena kita adalah hambanya. Itu dikatakan keadilan. Dan keadilan yang sempurna dari Allah adalah apa? Walaupun kita adalah hambanya dan dia berbuat sekehendak dia, itu terserah dia, tetapi tetap perbuatan dia itu betul-betul di atas hikmah yang sangat agung. Tidak ada orang yang baik kemudian Allah celakakan, dan orang yang jahat malah Allah muliakan, itu tidak ada. Betul-betul semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala secara zahir dan batinnya. Allah tahu siapa yang layak untuk mendapatkan ini, siapa yang tidak layak untuk mendapatkan itu, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Qal fallahu subhanahu wa ta'ala ala zamihim la yaqdiru ala af'alil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala menurut persangkaan mereka, Allah tidak mampu untuk apa? Mengurusi perbuatan para hamba. Ya, karena memang Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Ini adalah definisi yang paling ringkas dan dipuji oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-qadar adalah qudratullah, yaitu ini adalah bagian dari kesempurnaan kemampuan Allah. Allah mampu untuk mengendalikan hamba semuanya, bukan dia tidak mampu. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa sampai ada pembahasan demikian? Karena orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan apa? Allah sebenarnya ingin berbuat baik, tetapi apa? Tetapi setan ingin menjadikan hamba berbuat jelek, dan ternyata apa? Dominasi setan lebih kuat. Nah, ini menghina kekuasaan Allah. Sebagaimana apa? Orang-orang Mu'tazilah ketika menasihati seorang Majusi mengatakan, engkau hendaknya masuk Islam. Maka orang Majusi ini mengatakan, saya tunggu sampai Allah menakdirkan saya untuk ingin masuk Islam. Ini adalah apa? Mengikuti akidah apa itu? Jabriyah. Maka orang Mu'tazilah mengatakan, sebenarnya Allah ingin untukmu itu kebaikan, tapi setan ingin untukmu kejelekan. Jadi ini adalah dari hasil dari kejahatan setan. Maka orang Majusi mengatakan, Allah ingin baik, ternyata saya nggak baik juga sampai sekarang. Setan ingin saya jelek, ternyata terbukti saya sekarang jelek. Oh, berarti setan itu lebih kuat. Orang Mu'tazilah diam. Itu adalah hasil dari apa? Konsekuensi dari akidah Qadariyah mereka, bahwasanya Allah ingin manusia baik, tapi apa? Manusia terkalahkan oleh setan. Berarti konsekuensinya apa? Oh, setan lebih kuat dari Allah Ta'ala. Nah, itu adalah akidah yang salah besar. Sebagaimana apa? Ketika ada orang Badui berkata kepada Wasil bin Atha, kepada Amr bin Ubaid, si Mu'tazili itu, wahai Syekh, tolong doakan agar onta saya kembali. Sampai sekarang onta saya hilang. Maka apa? Si Amr bin Ubaid berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan onta itu hilang, tapi ternyata sekarang ontanya belum kembali juga. Maka kembalikanlah onta itu ya Allah. Maka orang Badui ini mengatakan, wahai Syekh, saya nggak perlu doamu kalau begitu. Kenapa nggak perlu? Iya, Anda tadi mengatakan Allah tidak ingin menghilangkan onta saya, ternyata onta saya nggak kembali. Maka saya khawatir nanti kalau Allah ingin mengembalikan onta saya, kenyataannya onta saya nggak kembali-kembali juga. Maksudnya adalah apa? Allah ingin ontanya kembali, ternyata tidak kembali. Saya khawatir berarti nanti kalaupun Allah memang kembali menginginkan onta itu
balik ke saya, nggak kembali juga, karena ternyata keinginan Allah kalah dengan kenyataan yang ada. Baik. Dan ini akhirnya apa? Amr bin Ubaid diam, tak mampu apa-apa. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas apa? Keinginan Allah itu tidak terlaksana. Allah ingin kebaikan, makanya mereka mengatakan segala yang baik itu adalah keinginan Allah, tapi segala yang jelek itu keinginan setan. Nah sekarang apa? Ternyata kebanyakan yang terjadi adalah kejelekan, maka berarti keinginan setan yang lebih dominan dan keinginan Allah itu terkalahkan. Berarti Allah tidaklah memiliki kudrah yang sempurna. Ini adalah konsekuensi dari akidah mereka. Makanya sejak awal Imam Ahmad ketika ditanya masalah takdir, beliau mengatakan at-takdir, ini al-qadar qudratullah. Qadar itu adalah kemampuan Allah. Allah mampu untuk apa? Untuk menakdirkan segalanya, dan semuanya memang berjalan sesuai dengan takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah semua ini. Kemudian disebutkan di sini wala sya'aha minhum, dan Allah tidak menginginkan perbuatan-perbuatan itu dari hamba. Hamba sendiri yang menginginkan. Walakinnahum ya'maluna haduna masyiatillah wa qudratih. Tetapi mereka mengerjakan semua perbuatan ini tanpa kehendak Allah dan tanpa kemampuan Allah. Dan ini adalah apa? Penghinaan terhadap kesempurnaan kerajaan Allah. Karena raja yang sempurna itu segala sesuatu itu di bawah kendali dia. Sebagaimana raja-raja yang besar di dunia, dia ingin segalanya itu mengikuti kehendak dia, mengikuti peraturan dia, dan seterusnya. Dia ingin semuanya ke sana maka ke sana, dia ingin semuanya ke sini maka ke sini, dia ingin semuanya kumpul di balai orang ramai, semua kumpul. Dia ingin semuanya dicucuk, maka semuanya harus dicucuk. Maka bagaimana dengan Allah Ta'ala? Dikatakan ada perkara-perkara yang di luar kehendak Allah. Ini adalah persangkaan yang buruk. Bahkan yang betul adalah Allah Ta'ala itu kerajaannya adalah kerajaan sempurna. Tidak ada satu dzarrah pun yang bergerak di alam semesta ini kecuali dengan seizin dia. Dan tiada satupun nafas yang ternafaskan kecuali itu adalah dengan sekehendak dia. Maka ini baru dikatakan sebagai raja yang sempurna. Semuanya betul-betul di bawah kendali dia. Tapi apa? Pengendalian Allah itu apa? Dibangun di atas ilmu dan hikmah yang sempurna. Tidak ada kedzaliman di situ. Kenapa si fulan ditakdirkan demikian? Falamazaghu azaghallahu qulubahum. Manakala orang itu memang di hatinya ada kesesatan, maka sekalian Allah sesatkan dia. Dikasih kemudahan kalau dia ingin berbuat jelek. Tayyib. Qal wa annallaha la yaqdiru an yahdiya dhallan wa la yadhillu muhtadiya. Kata mereka, Allah tidak mampu untuk membimbing orang yang tersesat, dan Allah tidak mampu menyesatkan orang yang telah mengikuti petunjuk. Ini adalah akidah yang rusak. Bahkan Allah mampu segalanya. Fa asbatu khaliqan ma'allahi subhanah. Maka dengan akidah tadi, hakikatnya mereka telah menetapkan adanya pencipta bersama Allah. Setiap hamba menciptakan perbuatannya sendiri dan keinginan sendiri. Dan ini adalah wahada isyrakun ma'allah fi tauhidir rububiyah. Ini adalah kesyirikan bersama Allah di dalam tauhid rububiyah. Padahal itu semua adalah bagian dari rububiyah yang Allah Ta'ala telah berfirman. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, alam semesta adalah di bawah rububiyah Allah. Alam semesta itu isinya apa? Isinya adalah a'yan wal af'al, yaitu benda-benda dan seluruh perbuatannya. Jadi sebagaimana Allah adalah Tuhan bagi benda, dia juga Tuhan bagi perbuatan-perbuatan mereka. Semuanya betul-betul dikendalikan oleh Allah. Baik, makanya Nabi Ibrahim telah mengatakan apa? Yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apapun yang menjadi perbuatan kalian. Jadi bendanya adalah di bawah rububiyah Allah, demikian pula perbuatan benda itu juga di bawah rububiyah Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.